Kita hidup melewati banyak sekali cerita. Suka dan duka menemani perjuangan dan jerih payah setiap sekecil apapun usaha kita demi mendapatkan kemerdekaan dan kemandirian. Sehingga umur yang panjang menjadi salah satu nikmat besar yang pastinya diinginkan semua manusia. Sayangnya tidak semua dari kita menyadari bahwa di balik nikmat umur ada perhitungan matang yang harus kita tata. Sehingga tatkala kita sudah semestinya memasuki fase pendewasaan secara fisik dan mental, kita sudah siap dan sigap meninggalkan huru-hara dunia yang hanya melalaikan kita dari ketaatan. Salah satu kewaspadaan yang harus kita sambut dengan kesiapan mental dan perilaku adalah tatkala memasuki fase usia 40 tahun. Pada usia ini akan menjadi penentu yang sangat kuat terkait bagaimana kehidupan kita di fase setelahnya. Jika memasuki usia 40 tahun, kita sudah memiliki pemikiran dewasa, maka besar kemungkinan kita akan menjalani sisa kehidupan di dunia ini dengan penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika di usia ini kita masih asik dengan gemerlap dunia, bahkan masih terlalu jauh dari sirkel pertemanan yang menguatkan kedekatan kita pada Sang Pencipta, maka bersiaplah bahwa keras kepala dan sulit menerima nasihat menjadi selimut tebal yang menutupi kita dari kehangatan hidayah. Imam Malik rahimahullah berkata, "Aku mendapati para ulama di berbagai negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan pergaulan bersama manusia. Ketika mereka sampai usia 40 tahun, mereka menjauh dari manusia." Pengetahuan tentang pedoman agama dalam menjalani kehidupan ini merupakan hal yang amat penting bagi kita. Di antara pedoman tersebut adalah yang berkaitan dengan fase kehidupan di dunia yang mesti kita mengerti dan fahami. Bahwa ada sebuah masa di mana seorang manusia secara syariat dinilai telah sempurna dari sisi akal dan pikiran, yaitu saat berumur 40 tahun. Allah Ta'ala pernah menegaskan dalam salah satu ayatnya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku, dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim.'" Nampak jelas dalam ayat tersebut bahwa pada usia 40 tahun menjadi simbol kedewasaan yang semestinya ada pada diri seseorang. Dan bahkan sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, para ulama pakar tafsir menyatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan mereka telah berusia 40 tahun. Demikian semakin menguatkan kekuatan usia 40 tahun yang dipandang sebagai usia matang seorang manusia. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka akal, pemahaman, dan kelemah lembutannya telah sempurna. Berdasarkan hal ini, siapa saja yang telah melewati usia 40 tahun hingga akhir hayatnya, maka sesungguhnya dia telah berada dalam fase-fase terakhir kehidupan menuju sisa jatah usia yang tidak lama lagi. Sebagaimana kehidupan manusia yang umumnya akan berakhir pada kisaran usia 60 hingga 70 tahun. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usia umatku, yaitu umat Islam, antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melewatinya." Dari sinilah kita menarik satu kesimpulan besar bahwa kesempatan memperbaiki diri kita upayakan semaksimal mungkin berakhir di usia 40 tahun. Demikian agar sisa umur setelahnya kita lebih siap menjalaninya sebagai manusia yang bijaksana. Sebaliknya, jika di usia 40 tahun kita masih menjadi seseorang yang berantakan, baik secara sosial ataupun agamanya, maka kehidupan setelahnya akan memicunya menjadi sosok manusia yang egois
dan sulit menerima kebenaran.